Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Senin 13 Maret 2023 meresmikan dua penanda peradaban Bali era baru, yakni fasilitas pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih yang dilanjutkan dengan meresmikan TPST Kesiman Kertelangu. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Gubernur Bali Wayan Koster. Peresmian fasilitas perlindungan kawasan suci Besakih ditandai dengan pemukulan kentongan dan penandatanganan prasasti di depan Candi Bentar di Manikmas Besakih. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan proyek tersebut telah menelan biaya sedikitnya 911 miliar rupiah, yakni 428 miliar rupiah dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di APBN, serta 483 miliar rupiah dari APBD Provinsi Bali. Kami berupaya dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pekerjaan Umum untuk membangun fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih ini secara komprehensif. Tampilan bangunan sangat berkualitas, terlihat juga megah, selaras dengan kesucian, keagungan, dan keindahan Pura Besakih serta Gunung Agung. Total anggaran yang diperlukan untuk pembangunan semua fasilitas adalah sebesar 911 miliar, bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 428 miliar dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 483 miliar. Pembangunan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2021, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega meresmikan, Presiden kelima, sekarang Bapak Presiden ke-7 yang meresmikan pembangunannya. Terima kasih Bapak Presiden. Pembangunan ini bisa terwujud atas perhatian dan dukungan kuat Bapak Presiden yang sangat monumental dan bersejarah, yang memberi manfaat besar bagi masyarakat Bali dalam melaksanakan upacara dan upacara, serta akan menjadi warisan dan kenangan bagi generasi masa depan, sekaligus sebagai salah satu tonggak peradaban penanda Bali era baru. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kebahagiaannya bisa berada di kawasan Pura Agung Besakih. Pura ini sangat disucikan bukan saja oleh umat Hindu di Bali, tapi umat Hindu di seluruh Nusantara. Menurut Jokowi, pengunjung yang jumlahnya semakin banyak tanpa disertai penataan, kedepannya diyakini akan menimbulkan kesemrautan dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, pada 2021 pihaknya memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bersama pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan penataan terhadap kawasan Pura Agung Besakih ini. Jokowi juga mengatakan setelah diresmikannya bangunan tersebut, pihaknya meminta pura dan infrastruktur yang lain harus dijaga dan dirawat penuh dengan hormat. Dengan demikian, umat Hindu dan pengunjung bisa merasakan aura kesucian Pura Agung Besakih. Kedatangan umat dan pengunjung yang semakin banyak tanpa diimbangi dengan penataan, tanpa ada antisipasi ke depan, akan menimbulkan kesemrawutan dan ketidaknyamanan. Oleh sebab itu, tahun 2021, saya perintahkan dan saya minta kepada Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, untuk melakukan penataan di kawasan Pura Besakih ini bersama-sama dengan Gubernur Provinsi Bali, yang dilakukan di dua area, yaitu area Becingah dan area Manikmas, dengan membangun berbagai infrastruktur pendukung agar masyarakat semakin nyaman saat bersembahyang dan Pura Agung Besakih tetap terjaga kesuciannya. Hadirin yang saya hormati, membangun fasilitas yang bagus, yang megah akan lebih mudah daripada mengelola dan merawatnya. Untuk itu, saya benar-benar ingin titip agar fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini dengan dana yang sangat besar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, harus diikuti dengan pengelolaan yang baik, pengelolaan yang profesional. Harus disiapkan manajemen dengan kompetensi yang baik,
sehingga mampu menjembatani berbagai kepentingan-kepentingan yang ada. Libatkan desa Besakih dan desa adat Besakih. Beri kesempatan kepada masyarakat juga untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi. Usai melakukan peresmian fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih, Presiden RI Joko Widodo bersama sejumlah menteri berkesempatan meninjau dan sekaligus meresmikan tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Kesiman, Kertalangu. Presiden tiba di TPST didampingi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dan Gubernur Bali Wayne Koster diterima Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama jajarannya. Presiden Jokowi ingin agar TPST ini bisa ditiru kabupaten kota lain di seluruh tanah air sehingga penanganan sampah tidak menjadi masalah lagi. Jokowi menilai manajemen yang dilakukan di TPST Kesiman Kertalangu sudah sangat rapi dan bagus. Hal ini akan menginspirasi kabupaten kota lain di tanah air untuk memiliki TPST seperti yang ada di Bali. Setelah meninjau proses penanganan sampah di TPST, kemudian Presiden RI langsung melakukan penandatanganan prasasti sebagai pertanda peresmian TPST di Bali. Kita sudah puluhan tahun mendesain pengolahan sampah enggak ada yang jadi. Sekarang jadi, ini jadi. Di Denpasar jadi. Ini yang mau kita copy karena kosnya jelas, anggarannya jelas, sehingga kabupaten kota yang tinggal itu aja. Nanti di IKN akan dibuat fasilitas seperti ini nggak Pak? Modelnya seperti apa belum, tapi jelas setiap kota harus memiliki tempat pengolahan sampah terpadu. Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui PUPR membangun 3 TPST di Denpasar pada 2021. 3 TPST tersebut berada di Tahura Ngurah Rai, Kesiman Kertalangu, dan Padang Sambian Kaja. Juliana dan Yasri Yuli, Bali TV.